Sahabat Robenesia, selanjutnya kita akan membahas tentang program kontrol cek kondisi if. Program kontrol cek kondisi dengan menggunakan kata kunci if, ya, seperti halnya pada kita aktifkan dulu pointernya. Seperti halnya pada bahasa pemrograman lain, pada pemrograman Python juga mengenal statement if yang digunakan untuk mengeksekusi suatu aksi atau kumpulan perintah apabila kondisi yang ditentukan atau diharapkan tercapai atau bernilai benar atau true. Struktur statement if pada Python ada 3 ya. Di sini pertama seperti ini, if, kemudian if else, kemudian if elif, dan juga else. Ini nanti bisa kita ketahui bagaimana cara penggunaannya pada slide-slide berikutnya. Oke, statement if. Format untuk statement if yaitu seperti ini ya. Ketika kita akan menggunakan kontrol program untuk memeriksa sebuah kondisi daripada sebuah variabel, di sini kita tuliskan kata kunci if, kemudian kondisinya diakhiri titik 2, dan baru di bawahnya ya, ini silakan diingat bahwasanya ini perlu dilakukan tabbing satu tab ya, itu sebagai indentationnya. Jika dia tidak dilakukan seperti ini, maka akan terjadi error. Maka interpreter error akan mengenali ini sebagai sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, di sini adalah statement-statement yang ditulis di bawah kata kunci if dan juga kondisinya. Ini adalah statement yang akan diulang apabila kondisinya benar. Ya, kondisi ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini kita ada contoh ya, langsung aja. Ini contohnya kita demokan di PyCharm. Ya. Oke, baik, di sini ada contoh program if yang akan kita gunakan untuk mendemokan contoh if yang pertama tadi ya, format penggunaan statement if yang pertama. Di sini kita akan buat dulu sebuah list namanya a_list. Datanya di sini adalah data integer, angka random ya, angka 1, 3, 5, 7, 1 lagi, 3 lagi, 7 lagi, 5 lagi. Yang totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlah anggota listnya adalah 12. Kemudian di sini kita juga buat variabel count yang kita inisialisasi dengan nilai 0. Selanjutnya kita nanti akan memerlukan input dari keyboard, yaitu untuk menuliskan nilai yang kita inginkan untuk kita ketahui di dalam list ini jumlahnya berapa. Misalkan angka berapa? 7 misalkan. Nah, angka 7 ini kan akan ada lebih dari 1 ya. Ada 2. Nah, nanti kita akan perlu untuk mendemokan program ini, kita perlu inputan nilai dari 0 sampai berarti 12 ya. Itu di bawah 10. Di bawah 10 lah ya. 0 sampai 10 ya, di bawah 10. Nah, kemudian di sini kita buat sebuah mekanisme untuk menyimpan data input itu di sebuah variabel dan bernama elemen ya. Di sini kita lakukan seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Input yang kita ketahui adalah secara default di dalam pemrograman Python ini adalah sebuah data string. Jadi kalau kita ingin gunakan untuk operasi aritmatika, maka dia harus dikonversi dulu menjadi data yang itu bisa digunakan untuk operasi-operasi aritmatika ya, atau perhitungan seperti integer ini, int ya, atau juga float. Nah, ini di data inputnya kita konversi menjadi data integer ya. Gitu. Kemudian baru masuk kita sebuah perulangan for ya, yang seperti sudah kita jelaskan pada video-video sebelumnya. For di sini digunakan untuk melihat panjang daripada data list yang di sini ya, a_list ini berapa. Ini nanti akan menghasilkan sebuah data. Berarti kalau panjangnya tadi sudah kita hitung, ini ada 12. Nah, karena di sini ada kata kunci ring, berarti nanti yang ini akan di dalam
ring ini nanti akan ada nilai akhir dan nilai awal dan juga nilai akhirnya, yaitu 0 sampai 11 atau 12 ya. Karena indeksnya dari 0 berarti sampai 11, sepertinya begitu. Nah, nanti kita akan secara bergantian akan dijadikan sebagai atau disimpan di variabel i ya. Karena for kan nanti akan satu persatu akan digunakan data di dalam ring ini ya, ring yang dari berdasarkan data list A list ini. Nah, kemudian baru kita masuk pada statement if dengan satu kondisi ya. Di sini ada kita tuliskan ya. Ini jangan lupa setelah karena for kemudian titik 2, maka instruksi atau statement yang ada di bawah for itu harus dikasih tab ya, indentation namanya, indentation ya, seperti itu. Supaya tidak terdeteksi oleh interpreter Python sebagai error. Nah, kemudian kita sama dengankan di sini, kita cek kondisi. Jadi yang kita harapkan adalah kondisi benar daripada pembandingan elemen sama dengan data list yang ke i ya. Yang ke i berarti nanti yang ring 0 sampai 12 tadi itu, 0 sampai 11 ya. Itu. Jadi di sini nanti ada dibandingkan, jika sama maka akan dihitung. Dan kemudian si if-nya ini statement if akan ada statement yang dijalankan, yaitu menambahkan nilai daripada variabel count tambah 1 ya. Gitu. Jadi kan di sini kan ada count plus sama dengan 1. Ini maksudnya count sama dengan count tambah 1. Dan nanti data penambahannya disimpan di variabel count lagi. Yang update-nya ya. Jadi kan mulai nanti dari 0 dibandingkan apakah 0 sama dengan elemen yang kita masukkan. Nanti kan kita akan masukkan elemen misalkan angka 5. Nah, kita masukkan 5 sampai elemen itu kalau nggak benar, maka dia akan melanjutkan ke perulangan selanjutnya. Kalau sudah sama dengan elemen ini misalkan 5 dan di alisnya pada data ini adalah 5 juga hasilnya, maka baru menambahkan nilai daripada variabel count yang di sini. Kemudian di sini kita tampilkan dengan perintah print. Kemudian kita tulis di sini jumlah elemen dan juga elemennya. Ini adalah elemen yang ditulis sebagai data input dari keyboard ya. Jadi misalkan kita tuliskan jumlah elemen, kita ketikkan 7, maka di sini 7 isinya. Kemudian dalam list adalah, maksudnya elemen 7i tadi yang kita misalkan tadi adalah ini 7, dalam list adalah berapa? Jumlah elemen 7 dalam list adalah jumlahnya ambil dari count ini. Nah, nanti juga akan dihitung berarti. Karena kalau benar baru dihitung naikkan 1, ditambah 1 nilai countnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan 7-nya ada apa nih? 1, 2. Gitu. Jadi nanti kita kalau misalkan isikan 7 di sini inputnya, maka di sini akan tertampil 7 dan di sini jumlahnya akan 2. Oke, kita akan running dulu programnya. Nah, kita masukkan, oke ya, kita buktikan misalkan 7 ya. Saya tuliskan 7 di sini pada masukkan elemen. Kita tulis angka 7, kemudian kita enter. Nah, di sini tertampil ya, jumlah elemen 7 dalam list adalah 2 gitu. Nah, kita bisa melakukan lagi dengan cara running lagi ya. Oke, misalkan kita masukkan angka 5, jumlahnya berapa? Sama ya, jumlah elemen 5 dalam list adalah 2 gitu. Mau coba lagi? Bisa. Misalkan kita isikan 1, maka nilainya ada 3 di sini. Jumlah elemen 1 dalam list adalah 3. Kita coba hitung 1, 2, dan yang terakhirnya 3. Nah, demikian rekan Robonesia sekalian, contoh daripada statement if yang pertama ya, yang ini tadi. If kondisi, kemudian statement yang akan diulang ditulis di bawah statement if itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan untuk format statement yang banyak kondisi ya, maksudnya lebih dari satu. Di sini ada contoh program ya, format if yang menggunakan statement if dengan 2 kondisi ya, yang di sini digabungkan dengan operator logika, yaitu di sini OR, di sini AND. Jadi kalau seperti ini yang OR dulu, if kondisi 1 OR kondisi 2, ini berarti
jika kondisi 1 atau kondisi 2 nilainya itu nanti adalah true ya. Berarti nanti kita coba ingat-ingat kembali pada pembahasan mengenai operator logika ya. Misalkan true or true, maka hasilnya adalah true. Kalau kemudian kalau true or false, maka hasilnya true. Kalau false dan or true, maka juga true. Nah, tapi kalau yang false or false, maka hasilnya baru false gitu. Nah, jika kondisi pembandingan dua kondisi 1 dan kondisi 2 ini adalah hasilnya true, maka statement yang di bawahnya ini akan dijalankan gitu ya. Nah, demikian juga untuk ini ya, dua kondisi yang dibandingkan dengan operator logika n ya. Nah, maka kebalikan daripada operator logika or tadi, maka kalau dia true, kondisi 1 true and true, kondisi 2 true juga, maka true. Tetapi untuk kondisi lainnya maka akan false ya. Misalkan true and false, maka false, false and true adalah false, false and false juga false. Maka kondisi yang true hanyalah ketika true and true. Nah, ketika kondisi itu terjadi, kondisinya sama, berarti ketika di n kan itu true, maka baru statement di bawah statement if yang menggunakan ini pembandingan dua kondisi yang menggunakan logika n, statement di sini akan dijalankan. Begitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Oke. Contohnya kita gunakan, langsung aja demokan di PyCharm-nya ya. Ya, di sini yang ini kita oke. Nah, untuk yang ini kita uncomment dulu. Nah, di sini ada contoh untuk if dua kondisi ya, menggunakan logika or dan juga ada juga langsung else ya contohnya. Oke, ini berarti bisa jadi karena di sini ada if kemudian sekaligus ada else ya, berarti ini format yang kedua ya. Oh ya, benar format kedua ya, if else ya. Oke, karena memang kita nanti akan menggunakan langsung ini pakai else ya. Oh, di sini. Oke, tidak masalah ya, karena contoh aja supaya nanti tambah paham guys. Baik, di sini ada sebuah kita cetak dulu pernyataan sebelum mengendarai mobil. Ini kemudian di garis bawah pernyataan yang di atas ini ya. Nah, di sini kita buat variabel sim yang merupakan input ya. Inputnya berarti di sini adalah string ya, karena tidak dikonversi menggunakan menjadi float ataupun integer. Jadi apakah di sini juga pertanyaannya ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa string juga. Apakah Anda punya SIM? Maka di sini jawabnya ya hanya Y atau N. Y untuk yes, N adalah untuk no. Nah, kemudian di sini juga kita buat variabel skill juga membutuhkan sebuah input ya dari user ya, dari kita. Apakah Anda bisa mengendarai mobil? Maka jawabannya juga hanya satu huruf aja, Y atau N. Y untuk N, untuk yes, N untuk no. Nah, di sini kita bandingkan menggunakan struktur atau statement if ya. If sim sama dengan y ya, karena nanti jawabannya di sini tadi yang dua input tadi ya, sim dan juga skill ini inputnya hanya y dan n, maka kita di sini juga nanti sim untuk pembandingan kondisinya juga berupa string. Jika sim sama dengan y atau yes ya maksudnya, or skill sama dengan y juga, maka di sini kita tampilkan silakan kendarai mobil, hati-hati di jalan. Namun jika nanti terjadi kondisi false ya, ini kan yang kita harapkan adalah y atau yes. Jadi punya SIM dan juga punya skill mengendarai mobil. Maka kita tuliskan di sana sebagai kondisi true untuk statement if ini ya. Nah, nanti kalau tidak terjadi misalkan no, maka yang dilakukan berarti kan tidak benar nih. Ini no dan no ya. Atau ya, kalau atau masih tetap true ya. Misalkan nanti di sini n dan y tetap true, boleh, nanti tampilannya tetap ini ya. Tapi kalau nanti adalah n dan juga n ya, maka yang tertampil adalah di statement yang berada di bawah ini, kata kunci else ini dan titik 2 ini. Jadi ditulis stop ya, Anda dilarang mengendarai mobil gitu. Ya, ini sebuah aplikasi untuk
memeriksa apakah seseorang bisa atau diperbolehkan untuk mengendarai mobil ataukah tidak. Oke, kita jalankan programnya. Run. Nah, ini ada ini ya, statement pertama tadi, print pertanyaan sebelum mengendarai mobil, ini garis bawahnya. Dan yang selanjutnya adalah diminta untuk inputan yang pertama, yaitu apakah Anda punya SIM. Maka tulis, kalau punya tulis Y, kalau enggak boleh tulis N. Y ya, kemudian enter. Terus kemudian permintaan input yang kedua, yaitu pertanyaan juga, apakah Anda bisa mengendarai mobil. Kalau bisa tulis Y, maka kita enter. Di sini maka tertuliskan silahkan mengendarai mobil, hati-hati di jalan. Nah, sekali berarti ini mengikuti kondisi ini ya, Y or Y. Nah, tapi sekarang kalau kita coba untuk kita tulis apakah Anda punya SIM, no. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah Anda bisa mengendarai mobil? Yes. Karena ini pernyataannya or, maka dia nanti tetap true ya. Maka nanti yang tertampil adalah silakan kendarai mobil. Oke, karena or ya. Oke. Demikian juga kita coba, misalkan pertama kita jawab, misalkan apakah Anda punya SIM? Ya, misalkan bisa ya, punya ya. Yes. Terus kemudian apakah Anda bisa mengendarai mobil? Kita tulis N, tetap true juga. Padahal ini sesuatu yang bahaya ya. Punya SIM tapi nggak bisa mengendarai mobil, kok bisa naik mobil? Oh, kok diperbolehkan? Silakan kendarai mobil, hati-hati di jalan. Jadi sebenarnya nggak boleh juga. Oke, nah yang terakhir adalah kondisi yang ini akan menghasilkan statement yang di bawah ya. Stop, Anda dilarang mengendarai mobil, yaitu apakah Anda punya SIM? No. Kemudian apakah Anda bisa mengendarai mobil? No juga. Aduh, sorry. No. Maka yang tertampil adalah stop, Anda dilarang mengendarai mobil. Begitu ya teman-teman. Ya, ini adalah contoh if dengan dua kondisi ya, menggunakan operator logika OR. Oke. Nah, selanjutnya ini juga sebenarnya sudah mengikuti untuk contoh ini ya, statement yang kedua tadi, yaitu if else ini. Oke. If else tadi kan sudah ya. Jadi dicontohkan tadi sudah bahwasanya di sini ada kondisi. Maka kalau kondisinya benar, maka statement yang di statement satu inilah yang akan diulang, akan dijalankan, yang dieksekusi jika true ya. Nah, kalau kondisinya adalah false ya, maka statement 2 yang akan di running. Nah, contohnya yang tadi sebenarnya sama ya, mirip ya. Ini contohnya tadi juga cek tentang, nah kalau ini adalah syarat membuat SIM ya. Ditanya di sini, pertanyaannya adalah ketik umur kamu. Nah, di sini kita tulis ringnya ya. Kalau ini kalau pakai N berarti wajib umurnya, ini pakai umur ya, karena ini membuat SIM. Umur lebih besar atau sama dengan 17, dan umur di bawah atau lebih kecil dan sama dengan atau sama dengan 50. Maka di sini kalau ini kondisi benar, yang dituliskan di sini berarti tentang antara 17 sampai 50 tahun, maka kamu boleh bikin SIM. Kalau nanti ditulis 15, maka yang tertulis adalah di sini ya, kamu belum boleh bikin SIM gitu. Nah, kita demokan juga ya, karena ini penjelasannya mirip yang tadi ya, karena if else ya, hanya perbedaannya di sini kalau tadi menggunakan or, di sini menggunakan and. Jadi kalau or itu kan salah satu benar, maka akan benar, dianggap kondisinya benar. Tapi kalau and ini maka kedua kondisinya harus benar, baru dinyatakan sebagai sebuah hal yang kondisinya benar, true. Jadi yang jalankan adalah perintah yang pertama. Tapi kalau misalkan N ini tidak tercapai ya, misalkan umur dia itu di rentang berapa, tadi umurnya tulis 16 maka di sini kan false, berarti lebih kecil dari dapat 17 gitu. Maka kalau di sini tidak mengikuti rentang ini, maka yang akan tertampil adalah kamu belum boleh bikin SIM. Oke, kita jalankan. Nah, syarat umur membuat SIM. Misalkan kita tulis yang ideal ya, misalkan usia saya adalah 23. Oke. Maka yang tertampil adalah statement pertama, kamu sudah boleh bikin SIM. Nah, kita coba running lagi. Misalkan kondisi yang kita buat misalkan umurnya 15, maka kamu belum boleh bikin SIM ya, karena
Di sini adalah ada dua kondisi yang dibandingkan menggunakan operator lebih besar sama dengan dan juga operator lebih kecil sama dengan. Maka kalau nilainya di bawah di bawah nilai yang kondisi pertama dan kedua, maka dia akan false. Maka di sini akan yang ditampilkan adalah statement yang kedua. Oke, begitu. Baik. Nah, selanjutnya adalah statement yang ketiga ya. Ini statement if. Yang ketiga yaitu if, elif dan juga else ya. Elif ini adalah gabungan dari else if. Baik, di sini penjelasannya adalah seperti ini. Jadi jika ada statement if seperti ini, if kondisi 1, kemudian ada elif ini artinya kita akan mencek beberapa kondisi ya, dicek. Tapi nanti statement berbeda. Jika kondisi 1 benar ya, maka yang dieksekusi adalah statement 1. Misalkan kondisi 1 jadi kondisinya yang kedua misalkan di sini salah ya. Nah, berarti kalau kondisinya 1 salah, maka si program akan melanjutkan ke cek kondisi yang kedua. Else if ya, jika kondisimu, atau jika kondisi 2 juga salah, maka statement 2 nggak dilakukan kan? Maka juga cek kondisi yang ketiga. Jika kondisi 2 juga salah, maka else if jadi cek juga kondisi 3. Kalau kondisi benar, maka statement 3 akan dijalankan, gitu ya. Tetapi kalau kemudian ketika dicek ternyata kondisi 3 juga salah, maka di sini ada perintah else yang terakhir ya. Else (2), maka kalau 3 kondisi ini adalah salah, maka yang dijalankan adalah statement alternatif yang di bawah kata kunci else ini ya. Jadi begitu. Jadi logikanya adalah ketika kondisi 1 benar, maka statement 1 yang dijalankan, maka kalang if-nya ini, kontrol programnya ini akan selesai. Jadi akan melanjutkan ke program selanjutnya. Tapi kalau salah, maka akan cek kondisi kedua. Demikian juga kalau kondisi kedua benar, maka akan menjalankan statement 2, maka if-nya juga akan selesai. Kemudian kalau statement 2 salah, maka akan cek kondisi ketiga. Kalau kondisi 3 benar, maka akan menjalankan statement yang ketiga. Nah, kemudian kondisi if-nya atau kalang if ini akan juga selesai. Nah, tapi kalau kondisi 3 juga salah, maka akan menjalankan tadi statement alternatif, dan ini menjadikan program if-nya atau statement if-nya itu sudah selesai. Demikian. Oke, ini contohnya ya, agak panjang. Baik, kita langsung demokan aja di mana? Di PyCharm-nya. Di sini ada contoh tebak angka ya. Contoh program untuk tebak angka yang menggunakan struktur else if ya. If dan bahkan mungkin ini bahkan ada nih. Ada penggunaan statement perulangan while ya. Ada perulangan while juga. Ya, karena diperlukan juga. Jadi fokusnya ada penjelasan tentang ini ya. Yang tentang if dan juga else if. Oke. Nah, di sini ada print tebak angka, yaitu clue-nya di sini ada angka yang akan ditebak adalah 270. Jadi ini adalah angka yang ditebak nih. Angka yang ditebak. Yang ditebak. Tebak-tebakan ya. Oke. Kemudian di sini ada clue-nya nih, ada statement print, kemudian clue-nya dikasih tahu. Clue-nya adalah angka di dalam range 10 sampai 300. Kemudian di sini tebaknya adalah nanti di sini yang pertama, di sini akan disimpan di variabel tebak ya. Yang di sini inputnya adalah dari keyboard coba tebak yang nanti perlu ditulis oleh kita selaku pengguna softwarenya ini. Nah, karena angka maka di sini perlu dikonversikan menjadi data integer. Begitu ya, data yang berupa nilai integer. Bukan string lagi. Nah, kemudian di dalam ini di bawahnya adalah merupakan struktur perulangan while ya. While jadi nanti jika kondisi di sini benar, maka akan menjalankan program-program yang di bawah struktur while ini. Oke, tebak jika tidak sama dengan angka ya, itu tebak ini ya, ini tanda tidak sama dengan ya, tanda seru dan juga sama dengan ini. Oke, nah kemudian di sini ada pemeriksaan kondisi, artinya
untuk memeriksa angka yang ditebak ya, gitu. Jadi tebak lebih besar ini kalau untuk lebih dari angka 270 kan ini fokus yang akan ditebak adalah angka 270 ya, yang akan itu yang benar itu. Kalau tebak di atas di lebih besar 270 maka dia di sini tampilkan terlalu besar. Kemudian ditawarkan tebak ini coba lagi. Jadi coba lagi, kita diminta untuk masukkan nilai lain. Kemudian kalau di sini masih tebak nilai tebak adalah di atas 270 maka di sini akan ditawarkan untuk yang ya tadi coba lagi misalkan nilainya kita yang kondisi kedua dicek lagi nih, misalkan nilainya di atas di bawah ranknya adalah di nilai tebak yang disimpan nih ya, datanya dari input itu lebih besar daripada atau sama dengan 260 dan di bawah 270 ya, lebih kecil 270, maka sudah mendekati, diinfokan di sini sudah mendekati. Karena belum benar maka ditawarkan lagi, coba lagi. Jadi masukkan lagi nilai. Nah, dicek lagi kondisi. Misalkan nanti kita ini berarti programnya trial error ya. Melakukan kayak perkiraan nilai yang akan ditebak oleh pengguna. Jadi misalkan sekarang tebaknya untuk penganalisan untuk memeriksa hasil daripada input ini adalah misalkan ketika tebak di atas 90 dan tebak di bawah 259. Jadi ini ring ya. Jadinya ini ring. Tebak lebih besar 90 N, tebak lebih kecil sama dengan 289. Jadi kalau benar maka nanti akan ditampilkan oh masih kurang gitu ya. Gitu. Jadi ini malah jadi sebuah ring gitu ya. Ring dari 90 sampai 259. Kemudian ditawarkan lagi, coba lagi gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada perbandingan ya, ada kembali dituliskan misalkan perkiraan oleh programmer ya. Oh, misalkan ketika ini ditebak di sini nilainya lebih besar atau sama dengan 10 hingga lebih kecil dari 90. Itu. Wah, di sini sampaikan oh terlalu kecil, coba lagi. Dan sampai kemudian di sini yang terakhir ketika kondisi yang di atas ini sudah kita perkirakan akan diketik oleh pengguna software aplikasi ini, maka yang ketika tebaknya ini adalah salah semua, nggak ada yang menuliskan 270, maka di sini print nyerah aja deh. Kemudian break artinya kita keluar daripada kalang perulangan while ini. Nah, yang kemudian ditampilkan jawabannya. Yang benar adalah angka berapa? Ya ini 270. Oke, kita jalankan ya. Coba kita jalankan. Oke, kita running programnya. Ini ya. Tebak angka. Clue-nya adalah angka di range 10 sampai 300. Misalkan kita coba angka 300 ya. Untuk nyoba ini. Kondisi yang pertama yaitu yang mana? Ini ya. Tebak di atas angka 270 berarti. Maka outputnya adalah terlalu besar. Coba lagi ini ya, yang ini ya. Coba lagi. Misalkan kita sekarang ketik 260 untuk cek ini ya. Berikan ring nih, tebak ini nilai tebak lebih besar sama dengan 20 dan tebak lebih kecil sama dengan 270. Berarti di antara ring 260 sampai 270 ya. Berarti 270 masuk nih. Nah, kita ketikkan misalkan kita ketik 260 lah. Nah, ini tertampil di sini outputnya sudah mendekati ini ya, sudah mendekati. Oke, kita coba lagi ketik misalkan angka 200 nih. Yang ketiga kita cek kondisi yang ketiga 1, 2, 3 yang ini ya. Berarti ring nilai 90 sampai 259 ya. Ini kita ketikkan misalkan 90. Oke, nah di sini tertulis kan terlalu kecil. Ya, terlalu kecil Mas Ian. Masih kurang besar. Iya. Oke, dituliskan 90 ya. Oh, lebih besar 90. Misalkan kita cek lagi 190 misalkan. Nah, masih kurang besar. Nah, kita ketik lagi nilai yang selanjutnya misalkan 7. Jadi lebih kecil daripada ini ya. Nah, ketika sudah kita ketikkan yang terakhir ya, masih kurang besar, kita tulisnya 7, nyerah deh. Maka karena kondisinya semuanya salah, maka nyerah deh.
yang benar adalah 270 gitu. Nah, inilah contoh penggunaan statement program control if ya. Yang ini menggunakan format yang ketiga, yaitu menggunakan if, cek kondisi beberapa kondisi ya, untuk memeriksa beberapa kondisi. Ini kondisinya banyak. Jadi dan juga statementnya juga berbeda. Ini jadi menggunakan if, else, dan juga else gitu. Nah, ini adalah penjelasan kami tentang pemrograman Python untuk program kontrol cek kondisi if.